Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Barokah Bodi Komputer Sedang Agung, Paciran, Kabupaten Lamongan. Kali ini ada tips untuk mengembangbiakkan benang. Lucu kan ya, tidak masuk akal, tapi ini masuk akal dan bisa dibuktikan nanti ya. Jadi mengembangbiakkan benang. Jadi benang satu bisa jadi dua, bisa jadi tiga, bisa jadi empat dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Karena terkadang kita itu pas butuh misalnya butuh benang 5 biji misalnya begitu, kita hanya ada 3 benang, kemudian pas malam lembur, toko sudah tutup semuanya, stok di rumah tidak ada. Nah, ini apa yang kita lakukan? Kita harus mengembangbiakkan benang tersebut agar bisa menjadi jumlah yang banyak yang sesuai kita inginkan. Nah, bagaimana caranya? Ikuti tips saya sekaligus bagaimana cara benang kok bisa bertambah jumlahnya tanpa kita harus beli ke toko malam-malam lembur-lembur toko tutup, gedor-gedor pintunya orang. Nah, ini jangan sampai kita lakukan ya. Jadi kita akan kasih tips bagaimana cara mengembangbiakkan benang, benang bordil maksudnya ya, agar kita terhindar dari masalah kesulitan benang pada saat kita lembur atau pada saat kita kerja, pas waktunya mau beli benang atau butuh benang, hujan deras atau apalah pokoknya yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan benang itu, maka ada caranya kita tetap di rumah dan kita bisa membuat benang itu menjadi lebih dari jumlah yang kita bayangkan. Nah, bagaimana caranya? Ikuti tips saya kali ini, cara mengembangbiakkan benang. Baik, namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video-video Barokah Bodi Komputer agar senantiasa kita tetap bisa akses untuk membuat atau menayangkan video-video tentang selingkup pembordiran ya, yang semoga bermanfaat bagi para pemirsa semuanya, bisa dipraktekkan ya, dan ya seperti biasa share-share pengalaman seperti itu ya. Bagaimana caranya? Kita simak video selanjutnya. Baik, langkah pertama. Jadi kalau namanya punya mesin bordil biasanya punya barang-barang seperti ini ya. Ini bearing-bearing bekas ya yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak, ini bisa kita manfaatkan ya. Nah, seperti ini. Kita manfaatkan untuk apa sih bearing ini? Nah, ini adalah untuk roda agar bisa menggelinding dengan lancar. Maksudnya menggelinding bagaimana? Yaitu nanti untuk menggiling benang agar bisa berubah asalnya satu kalon benang menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini nanti adalah bearing atau klaker untuk agar bisa menggelinding dengan lancar ya. Selanjutnya kalon-kalon bekas ini yang sudah bersih ini, yang sudah habis, ini juga nanti bisa dimanfaatkan untuk menggiling benangnya agar bisa apa itu namanya, memindahkan atau membagi ya benang yang masih utuh, kita bagi menjadi jumlahnya lebih banyak, menjadi 3 atau 4 sesuai kebutuhan kita. Ya, ini untuk alternatif mendadak atau urgent ya, jika pas lembur kehabisan benang kemudian harus berhenti, tidak jadi lembur kan eman ya. Jadi harus sayang ya kalau sampai berhenti lembur gara-gara kehabisan benang. Nah, maka untuk agar tetap bisa jalan, benangnya yang tebal kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai yang kita butuhkan. Dan jangan lupa nomor yang tertempel di sini juga harus kita buang. Kalau kita buang, kalau tidak dibuang nanti akan membingungkan ya. Jadi nomor benang ini harus kita buang ya. Kebetulan saya pakai top, selalu pakai warna benang top karena saya suka warnanya. Dan ini teknik ini berlaku untuk semua benang ya, tidak hanya benang top saja. Pokoknya benang. Nah, kita cari klaker atau bearing yang sesuai dengan lubang ini. Nah, kebetulan ini sudah ada. Ini ada nomor apa ini? Ini bekas apa itu namanya? Bekas fan belt kalau tidak salah ya. Nah, ini tipenya. Pokoknya tipe apapun lah yang bisa masuk ke lubang ini. Nah, oke, masuk kan? Ini bisa masuk. Nah, ini pas ini ya. Ini coba aja pokoknya cari yang bisa masuk pas ya. Nah, ini masuk pas ya. Kemudian karena ini nanti bagian atasnya ini adalah bagian atasnya ini lebih kecil. Nah, kalau ini kita coba dari atas ini tidak muat ya. Nah, otomatis ini nanti kalau kita desak
kita paksa untuk masuk agak dalam, ini nanti akan menjadi rapat atau sesak ya. Nah, gara-gara sesak atau rapat, mohon maaf, gara-gara sesak atau rapat ini nanti akan mengakibatkan kalon yang kosong ini seakan-akan menempel dengan bearing ini karena rapat dia, sehingga ketika bearing ini diputar maka otomatis kalon ini juga ikut berputar. Disitulah nanti mulai berjalan seperti ini. Nah, kalau sudah berjalan ini kan tinggal kasih benang ya. Nah, muter sudah. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara agar bearing ini bisa kita pegang? Otomatis kita membutuhkan yang namanya besi ya. Nah, kita sediakan besi. Kita beli di apa? Jual beli besi bekas biasanya ada ya. Ini kebetulan saya nemu yang stainless ya. Tapi sebenarnya tidak harus sepanjang ini. Kita cuman cukup butuh segini aja, pendek lah ya. Cukup untuk megang. Nah, ini nanti masuk gini. Cukup itu saja sebenarnya. Tidak butuh panjang seperti ini. Tapi karena kebetulan saya punya nemu yang panjang jadi tidak apa-apa ini ya. Baik, sekarang kita masukkan bearing pertama. Nah, kita masukkan. Nah, sudah masukkan. Ini jadi besinya ini harus pas dengan lubang bearing ya. Harus pas dengan lubang bearing. Nah, pas ya. Coba kita zoom ya. Nah, ini harus pas. Nah, seperti ini. Jadi bisa putar. Bisa diputar dengan lancar ya. Otomatis kalau ini nanti muter lancar, kemudian bearing ini menempel rapat dengan kalonnya, otomatis kalonnya juga ikut muter. Nah, itu poinnya di sana. Baik. Nah, bagaimana agar bearing ini tidak lepas dari besinya ya? Bagaimana bearing agar tidak lepas dari besinya? Maka bagian pucuk ini, bagian atas tepi, bagian tepi besi ini nanti kita palu ya. Kita palu ya. Baik, kita coba dulu. Kita masukkan ya. Oke, sekali lagi ya. Bearingnya kita masukkan ya. Nah, biar nggak lepas hari kita palu. Oke. Jadi kita pukul bagian tepinya ya. Melingkar semua sisi ya. Jadi kita bagian tepinya. Nah, cukup untuk membuat dia terluka dan sakit hati. Kemudian ini nanti akan muncul benjolan ya. Setelah muncul benjolan ya, nanti kan dibawa ke dokter ya. Nah, setelah muncul benjolan ini, otomatis bearing yang sudah pas ini tadi tidak akan bisa keluar dia. Nah, ini ditarik kayak apapun tidak bisa keluar ya kan. Sudah mantep, ini sudah tidak bisa keluar. Nah, ini yang kita butuhkan seperti ini, yang kita mau ini ya. Jadi tidak bisa keluar sudah. Kemudian kita kasih bearing lagi. Ukurannya harus sama ya. Karena nanti ini akan seperti ini prakteknya. Misal nah ini nanti akan kita masukkan dari sini. Nah, kenapa kok harus dua? Agar nanti tidak terjadi gempa bumi. Nah, kalau goncang-goncang ini kan jadi gempa bumi ya. Nah, gempa bumi. Nah, tapi kalau ada dua seperti ini nanti otomatis ini bisa mau gempa bumi nggak bisa, soalnya di sini ada yang menahan. Jadi harus ada dua bearing. Oke, sampai di situ. Nah, sebelum bearing yang kedua kita masukkan, kita harus punya penahan antara space ya, penahan space-nya. Ini
pakai apapun bisa ya, yang penting bisa ada space-nya pokoknya ya. Kita cari sebentar. Nah, kita bisa pakai pipa. Ini pipa kertas. Ini bekasnya gulungan kain ya. Ini kita masukkan saja. Kita masukkan. Hanya sebagai apa? Nah, hanya sebagai space-nya ya. Biar antara bearing 1 dan bearing 2 ini tidak berhimpitan. Kita masukkan bearing yang kedua. Oh. Ini bearing bekas ya. Jadi bearing bekas. Jadi kita memanfaatkan bearing bekas ya. Bearing bekas yang sudah agak sedikit kocak, nggak kepake ya. Nah, ini kita masukkan. Sudah. Jadi ada penahan ya, atau istilahnya gitu, dari bearing pertama dan bearing kedua ada space ya. Nah, bagaimana agar yang ini tidak lari ketika nanti kita melakukan penggulungan? Maka di sini kita tambahkan bearing-bearing apapun lah yang bisa dipakai untuk nahan ya. Coba. Ini aja enggak apa-apa. Nah, ini ada penahan. Ini buat apa? Buat tangan nanti. Buat tangan biar tangan tidak menahan langsung pada bearing terlalu dekat. Jadi harus dikasih space ini ya. Ini nanti buat tangan begini. Nah, biar antara penahan ini dengan tangan kita tidak panas atau tidak langsung mengenai besi ini, kita bisa kasihkan sandal kayak gini ya. Sandal terus kita kasih karet ya. Kita masukkan. Atau apapun lah bisa. Ini hanya alternatif ya. Bisa pakai apapun. Nah, ini nanti. Nah, kita pegang ini dan ini nanti akan menggiling, akan berputar ya. Kita coba praktek ya. Kita masukkan ya. Anggap saja ini galon yang sudah bersih, yang mau kita kasih benang ya. Kita masukkan. Oke. Nah, kita agak tekan sedikit. Nah, otomatis ini muter. Oke, kita lihat coba. Nah, itu kan. Nah, ini muter. Bearing kedua sebagai penahan agar tidak terjadi goncangan. Coba bayangkan kalau tidak ada penahan bearing yang kedua, maka dia akan begini-begini. Ya kan? Karena ini ada bearing yang kedua, maka ini tidak bisa goyang. Jadi tetap akan lurus seperti ini. Nah, inilah fungsi bearing kedua untuk menjadi penahannya dari lingkaran pipa ini. Pipa apa? Galon benang. Nah, ini kita tarik seperti ini agar kita megangnya bisa enak. Nah, setelah ini dipegang, udah benang kita leletkan di sini. Nah, kita gini kan. Dan ini nanti siapa yang memutar ini? Yang memutar ini adalah piringan dari mesin jahit butterfly atau mesin jahit apapun bisa kita pakai ya. Jadi langsung ketika mesin kita gas berputar piringan di sampingnya, kemudian ini pun nanti akan ikut berputar. Prakteknya seperti apa? Langsung kita saksikan bersama-sama. Nah, misal ini kita butuh benang ini tuh 2. Tapi karena kebetulan malam ini nih lagi lembur, toko juga udah tutup, kemudian tidak mungkin kita beli benang di toko pada malam hari ini. Dan kalau tidak ada
dua ekor benang ini, maka eman atau sayang satu kepala mesin tidak bisa jalan dong karena benangnya nggak ada. Kalau kita ganti warna lain nanti dikomplain dong sama pelanggan, warnanya kok beda kan begitu. Jadi terpaksa benang ini kita jadikan dua. Itu yang saya maksud mengembangbiakkan benang. Hehehe. Jadi kita jadikan ini menjadi dua. Yang satu ini yang sudah berkurang, kemudian nanti akan kita bagi ke sini. Nah, ini sudah bisa berputar karena ada dua bearing ya. Nah, dan ini ada penahannya buat tangan nanti agar tidak panas atau tidak sakit. Ini kita tempelkan di sini. Namun sebelumnya piringan mesin ini ya, piringan mesin ini untuk mesin butterfly-nya kita kasih sandal dulu, kita lem pakai kastol, kita potong panjang, kita lem pakai kastol kedua sisinya. Kemudian kita tahan beberapa menit, kita tempelkan. Nah, setelah nempel begini, nah ini nanti bisa untuk memutar. Mesin kita gas, ini kita tempelkan di sini, otomatis ini putar, ini juga ikut putar. Kita praktekkan bersama-sama. Kita lihat. Kita lilitkan sesuai putarannya. Nanti kan putar begini. Nah, berarti nanti kita lilitkan seperti ini. Baik. Kita tinggal tancap gas. Nah, jadi ini bisa meminimalisir biaya untuk beli benang. Kedua, bisa untuk ketika pas malam kita lembur, stok benang warna yang kita butuhkan habis, toko tutup. Nah, ini solusi terbaik. Jadi kalau pas butuh benang ini, kemudian tokonya tutup, nggak ada jual, solusinya benang harus kita pecah ya, biar tetap bisa jalan dan bisa selesaikan order tepat pada waktunya. Nah, enak ini. Nah, ini satu benang biasanya bisa jadi 3 atau 4 bagian, lumayan ya. Nah, ini ide kreatif yang muncul ya, ketika lagi bersemedi ya, begitu ya. Jadi ya, monggo bisa ditiru kalau dikira ini sangat efektif ya, bermanfaat ya, semoga bermanfaat, bisa ditiru untuk pengiritan benangnya. Cara membuat alatnya tadi sudah saya jelaskan ya, mudah sekali ya. Pelan bro, pelan. Nah, lumayan kan? Bentar ya, ini kita biar lebih tebal lagi ya. Soalnya ini order tinggal sedikit, kalau kita beli benang sayang ya, takutnya nanti benangnya warnanya nggak kepake lagi. Jadi terpaksa kita gulung seperti ini ya, menggunakan alat gulung yang manual banget, mudah digunakan, mudah dibuat ya, dan mudah untuk prakteknya, nggak ribet ya. Baik, saya kira cukup ya. Ini untuk penggulung benangnya, tinggal kita tarik. Nah, seperti ini, lepas. Dan ini tidak bisa lepas karena tadi sudah kita pukul bagian atas besinya sebagai penghalang. Jadi ini, nah ini muter-muter semua. Ini penahan. Oke, bisa dipraktekkan ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan silakan dipraktikkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan, semangat bekerja, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.